Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan ke pertemuan kita yang keenam ini. Kita akan membahas tentang clustering, pengelompokan. Jadi salah satu tujuan daripada data mining adalah kita akan mengelompokkan dataset kita. Nah, kita akan melihat clustering itu adalah proses membagi kumpulan data yang dimana dataset kita itu kita bagi, kita kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil yang kita sebut dengan cluster. Sehingga definisi daripada clustering itu adalah teknik untuk mengelompokkan data di mana data dibagi ke dalam beberapa kelompok atau cluster berdasarkan kesamaan antara objek-objek tersebut. Kelompok-kelompok kecil atau yang kita sebut tadi itu adalah cluster. Cluster ini adalah kumpulan dari objek atau data yang kita kelompokkan berdasarkan kemiripan antar objek di dalamnya. Ya, satu cluster itu berisi kumpulan objek yang mirip. Objek pada satu cluster berbeda dengan objek pada cluster yang lain. Kemiripan dari objek dalam satu cluster ini ditentukan menggunakan jarak atau distance measure. Tujuan dari kita mengcluster atau tujuan dari kita melakukan clustering ini adalah kita akan menemukan struktur atau pola yang tersembunyi dalam dataset kita tanpa adanya label yang jelas. Nah, hasil dari clustering ini sudah tentu dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan nantinya. Misalnya, saya mencontohkan kita punya beberapa objek dengan berbagai macam bentuk dan warna dengan tingginya, sehingga kita dapat mengelompokkan objek-objek ini berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama, kita lihat berdasarkan warna. Berdasarkan warna ini kita bisa dapat mengelompokkan atau mengcluster objek-objek ini berdasarkan 3 warna yang ada. Kita bisa mengelompokkan berdasarkan warna hijau, kemudian berdasarkan warna ungu, kemudian berdasarkan warna biru. Itu kita mendapatkan ada 3 cluster atau ada 3 kelompok. Kemudian kriteria yang lain kita bisa mengelompokkan objek-objek ini berdasarkan tingginya, berdasarkan tinggi daripada objek ini. Kemudian kita melihat kriteria yang lain, kita juga bisa mengelompokkan berdasarkan jari-jari daripada objek yang kita punya. Dan bisa juga kita menentukan lebih dari satu kriteria. Misalnya, saya mau mengelompokkan objek-objek ini berdasarkan tinggi dan jari-jarinya. Nah, bagaimana kita mengelompokkan objek-objek ini menurut tinggi dan jari-jarinya? Oleh karena itu, berarti kita harus mempunyai data berapakah jari-jari dan berapakah tinggi dari masing-masing objek yang kita miliki. Dengan data yang kita punya, maka kita dapat mengcluster dia dengan kemiripan atau mempunyai tinggi dan jari-jari yang hampir sama. Sebagai contoh penggunaan clustering, misalnya dalam satu perusahaan penjualan ingin menaikkan penjualan produknya. Salah satu yang bisa dilakukan adalah kita bisa mengelompokkan pembeli-pembeli yang potensial itu dengan menggunakan algoritma clustering.
Sehingga ketika kita mengimplementasikan algoritma clustering, maka kita mendapatkan beberapa klaster pembeli-pembeli yang potensial. Baik, selanjutnya kita akan melihat dua tipe clustering. Yang pertama adalah clustering secara partisional, secara partisi, di mana kita memisahkan data menjadi sejumlah cluster. Jumlah cluster ini sudah kita tentukan di awal, berapa banyak cluster yang mau kita pisahkan data dari dataset kita. Misalnya kita menentukan K sama dengan 3, artinya bahwa dataset kita ini kita akan kelompokkan ke dalam 3 klaster yang ada. Kemudian jenis clustering yang lain yaitu clustering hierarki. Untuk clustering hierarki ini ada dua jenis. Yang pertama adalah dengan metode aglomeratif atau metode bottom up, di mana dataset kita itu dimulai dengan satu klaster yang tunggal. Kemudian semua data atau semua objek dalam dataset itu kita jadikan satu klaster yang tunggal. Kemudian klaster-klaster yang serupa dari klaster yang tunggal tadi kita gabungkan secara bertahap, sehingga ini disebut dengan metode bottom up. Sedangkan sebaliknya adalah metode top down, itu kita awali dengan satu klaster yang besar. Jadi dataset kita itu dianggap menjadi satu klaster yang besar, kemudian secara bertahap kita membagi menjadi klaster yang lebih kecil. Ini yang disebut dengan metode top down. Ya, kita lanjutkan dengan langkah-langkah yang kita lakukan dalam pemodelan secara clustering. Yang pertama adalah pemilihan fitur. Pemilihan fitur ini adalah kita menentukan fitur-fitur yang relevan dari dataset kita untuk pengelompokan atau clustering itu. Kemudian setelah kita memilih fitur-fitur yang relevan tadi, kita melakukan normalisasi. Kita memastikan skala antar fitur tadi untuk menghindari bias. Misalnya kita bisa gunakan min-max scaling, kemudian atau kita menggunakan set score. Kemudian langkah yang ketiga, kita memilih algoritma. Algoritma atau metode clustering yang kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik data kita dan tujuan dari kita menganalisis. Nah, algoritma yang sering digunakan dalam cluster seperti contohnya ada K-means, ada fuzzy J-means, ada K-medoids, ada K-median. Nah, algoritma-algoritma ini bisa kita gunakan untuk melakukan clustering terhadap dataset kita. Kemudian langkah yang keempat, langkah yang terakhir, kita mengevaluasi model. Evaluasi model ini kita bisa menggunakan misalnya silhouette score untuk kita melihat kualitas dari cluster yang sudah kita dapatkan. Kemudian sum of square errors SSE untuk misalnya kita menggunakan algoritma K-means, kita bisa mengevaluasinya menggunakan sum of square errors tadi untuk melihat model atau metode clustering yang kita gunakan, kita melihat kinerjanya seperti apa. Yang dapat kita simpulkan dari pertemuan hari ini, pemodelan clustering ini membantu kita untuk menemukan pola yang tersembunyi dalam dataset kita, kemudian memilih model clustering atau metode yang kita gunakan dalam mengcluster itu tergantung pada sifat data dan tujuan dari analisis kita.
Kemudian, 2 tipe dari, clustering adalah model hierarki dan model partisional. Kemudian langkah setelah kita mengklaster, yang perlu diperhatikan dan penting untuk dilakukan adalah kita mengevaluasi model clustering yang kita gunakan. Baik, sekian untuk pertemuan yang keenam. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang ketujuh masih tentang clustering.